Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sewing lovers, bahan kain aku letakkan seperti ini. Ini pinggiran kainnya, jadi kita lipat dua ya lebar kainnya, jadi dibuat memanjang seperti ini. Oke, sekarang saya mau mengambil pola dasar. Di sini saya cuma pakai pola dasar badan atas. Saya ukur panjangnya dan kita akan mengukur panjang bajunya. Jadi kita kurangi dari panjang pola dasar tadi ya. Nah, pada bagian bawah itu sudah aku buat kampunya, lalu saya buat sisa dari panjang roknya. Nah, di mana kita dapat panjang roknya? Yakni dari ukuran badan atasnya kita kurangi dari panjang baju yang sebenarnya. Oke, di sini polanya aku berikan tambahan pada bagian ini karena nanti rencana aku mau kerut pada bagian pinggang untuk potongan bawahnya ya. Oke, sekarang untuk mengukur panjang roknya, jadi kita samakan ya semuanya. Kita samakan mulai dari pinggang atas sampai ke bawah. Pokoknya ikuti prosesnya demi proses seperti yang ibu buat ya. Jangan sampai salah dengan panjangnya. Jadi ukuran panjangnya itu harus sama. Nah, untuk kelebar luas bawahnya silahkan kalian boleh mau pakai berapa. Di sini ibu memakai sesuai selera ya. Jadi buat kalian untuk luas bawah gamisnya ini silahkan kalian buat juga sesuai selera. Oke, aku tinggal tarik garis lurus dari pinggang ke arah bawah dan untuk kampuh bawahnya nih, sekarang saya mau gunting nih. Ini kampuh bawahnya cukup 1 cm karena rencana saya mau lipat kecil. Nah, untuk bagian sisinya ini juga aku gunting 1 cm kampuh saja. Kenapa? Karena nanti itu aku cuma sekali obras. Jadi tidak pakai kampuh pisah ya. Jadi kampuhnya satu aja. Menyatu. Nah, untuk pola badan atasnya aku letakkan di posisi sini di pinggiran kain karena rencana nanti aku mau pasang res Jepang pada depan bagian depannya. Oke, selanjutnya aku gambar-gambarin gambar bentuk polanya. Habis itu digunting deh. Terus untuk kampunya sama ya, aku pakai 1 cm. Kecuali kampu yang bagian depan itu aku pakai 2 cm buat peruntukan untuk res Jepang. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya aku tinggal buat pola rok pada bagian belakang nih, sama prosesnya sama ya. Jadi untuk panjang roknya kita ngikut dari panjang rok pada bagian depan tadi. Nah, luasnya pun aku tambah ya, biar nanti posisi belakang juga itu dikerut pada bagian pinggangnya. Oke, lanjut. Seperti tadi, sewing lovers, prosesnya sama. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya sewing lovers. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan semoga segala aktivitas kita dipenuhi dengan keberkahan. Amin amin yang rabbal alamin. Oke, salam kenal dari saya ya. Saya Dinar Alwi dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidrap. Dan buat kalian yang baru gabung, silahkan di subscribe. Jangan sampai kalian kehilangan jejak channel saya, karena kita bertemu ini hanya suatu kebetulan saja ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah bertemu dengan aku, jangan sampai terlewatkan. Makanya kalian subscribe biar tidak ketinggalan materi-materi saya ya di bidang jahit menjahit. Oke sewing lovers, ibu lanjut lagi nih, mau gunting badan atasnya, tapi kita atur-atur kainnya seperti ini biar hemat-hemat, dihemat-hematin ya sewing lovers. Untuk bagian belakang posisinya itu berada lipatan kain, jadi tidak pakai res belakang, jadi pakai res depan. Aku gambar-gambar, terus buat kampunya juga sama 1 cm saja ya, karena semuanya pakai kampuh menyatu, kampunya satu. Bukan kampuh yang belah.
Oke, jadi enak kan kalau kalian yang mau belajar pola dasarnya silahkan nonton video-video aku ya. Video aku itu ada belajar pola dasar badan depan dan badan belakang. Nah, selanjutnya ini aku lipat-lipat kain lagi buat menggunting polanya. Nah, di bagian bawah ini aku luruskan dulu bahan kainnya biar rata. Nah, seperti biasa aku buat kampuhnya dulu di bagian bawah biar enak ya meletakkan polanya, jadi sudah ada kampuh pada bagian bawah. Terus aku buat panjang lengannya ke atas, jadi kita tinggal buat garis mendatar lagi. Nah, aku pakai pola dasar lagi nih sewing lovers. Jadi buat kalian yang mau belajar pola dasarnya silahkan nonton video-video lama aku ya. Di situ sudah ada cara buat pola dasar depan, pola dasar bagian belakang, dan pola dasar lengan. Nah, usahakan pada saat meletakkan pola lengan ini sisi dari pinggiran kain itu sama ya posisinya di tengah itu. Jadi kita usahakan lengannya itu tegak lurus, jangan sampai miring-miring. Ini sengaja aku buat luas pada bagian bawah lingkar lengannya karena rencana aku nanti mau pasangin karet pada bagian bawah. Jadi kita luaskan ya, biar nanti pasang karetnya jadi berkerut. Nah, selesai deh. Selanjutnya ini aku buat tambahan 1 cm biar agak lebih melengkung di bagian bawahnya. Nah, untuk kampuhnya tinggal kalian sesuaikan saja. Di sini ibu sekitar 2,5 ya. Jadi buat kampuh pasang karetnya. Oke. Nah, untuk kampuh sisi tetap saya semuanya pakai 1 cm. Kenapa? Karena saya mau kampuhnya 1 kali aja, 1 ngobras gitu. Oke, selanjutnya saatnya kita masuk ke proses menjahit. Nah, tahap pertama yakni proses memasang resleting Jepang. Pada bagian depan ini aku arahkan bahan kain ke kain ya. Terus aku jahit bagian pinggirannya seperti ini. Jadi posisi res itu atau kepalanya itu menghadap ke bagian baik kain ya, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah selesai aku buat tanda di bagian batas pinggangnya biar nanti untuk bahan yang sebelahnya itu bisa seimbang. Nah, usahakan pas di bagian tanda tadi lalu kita jahit pinggirannya juga. Cara seperti ini sangat memudahkan buat kita ya. Jadi posisi res itu akan menetap, tidak akan berubah-berubah posisinya kalau kita beri tindisan pinggiran. Nah, selanjutnya aku pakai sepatu ini nih, sewing over, sepatu sebelah, giginya sebelah. Nah, kalau kalian pakai yang mana? Kalau aku sih semuanya bisa aja ya, tapi kali ini aku pakai yang sepatu sebelah. Nah, kalian pasang seperti ini, usahakan bagian gigi res itu terbelah-belah. Kalau perlu boleh juga kalian setrika dulu, habis itu dijahit. Karena semakin kalian arahkan setikannya rapat, itu hasilnya makin bagus. Kalau misalnya itu kurang rapat, itu juga hasil res Jepangnya kurang cantik. Jadi usahakan betul-betul kena tuh di bagian dekat dengan gigi resnya ya. Ada tuh alurnya kayak bergaris gitu ya. Jadi boleh kalian perhatikan. Nih hasilnya sewing lovers, rapi kan? Ini kalau kita tarik-tarik bahan kainnya itu nggak kelihatan resnya. Oke, lanjut. Sekarang ini penampakan sepatu kerut. Jadi saya akan membuat kerutan pada bagian rok bawah badan depan. Nah, kerutannya itu tidak boleh jauh-jauh dari nilai yang tadi ibu ukur bagian badan atas ya. Jadi jangan sampai terlalu jauh, boleh kurang boleh lebih sih, cuman kelebihan dan kekurangannya itu jangan sampai lebih banyak ya. Usahakan, tapi lebih baik lebih sih daripada kurang, soalnya susah ya. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian belakang. Usahakan posisinya itu sama ya. Kita ukur dulu, habis itu kita pakai perasaan untuk membuat kerutannya. Nah, kalau kalian mau setel kerutannya itu
tinggal lihat bagian nominal langkah setikan. Jadi semakin tinggi angka langkah setikan nomornya, itu akan semakin besar juga kerutannya. Kalau mau kecil ya kerutannya juga kecil. Oke, selanjutnya ibu langsung pasang aja ya. Seling. Jadi deh. Oke, kalian jahit ya. Seperti ini. Ibu tidak lewatkan ya bagian proses jahitnya karena kalian tentu sudah pasti tahu. Oke, kita masuk ke proses yang keempat, yakni memasang karet pada bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini kalian tinggal selipkan pada kampuh kerutan tadi ya. Caranya itu kalian selipkan karetnya, nah terus pada bagian ujungnya itu kalian buat setikan mati agar karetnya tidak los. Jadi kalian tinggal selip-selipkan seperti ini dan jahit pinggiran dari kampuh bagian pinggang ini. Dan ingat jangan sampai karetnya kalian kena setikan ya. Dan bagian ujung pun terakhir kalian harus berikan setikan mati agar karetnya bertahan. Nih hasilnya cantik kan sewing lovers. Oke, lanjut di proses kelima, yakni kita akan menyambung bagian bahu dan bagian sisi. Ya, jahitnya itu sesuai kampuh yang kalian berikan. Di sini ibu memberikan kampuh hanya 1 cm saja. Oke, sewing lovers, saatnya kita masuk ke proses bagian lengannya ya. Jadi di sini ibu pun jahit bagian sisi lengan dulu sebesar 1 cm juga, jadi sesuai kampuh ya. Nah, ibu obras bagian kampuhnya dan bagian bawahnya. Sekarang saya mau pasang karet lagi nih. Karetnya itu sekitar 18 cm atau 20 cm. Jadi 2 kali lipat dari lingkaran pada lingkar lengannya ya. Tadi misalnya kalau kalian pakai 40 cm, jadi buatkan karetnya 20 cm. Jadi seperti itu ya. Jadi tinggal sesuaikan 2 kali lipat dari karet yang kalian gunakan. Nah, lalu setik seperti ini, bagian ujungnya sengaja aku setik ya, biar apa coba? Biar karet pada bagian dalam nanti itu tidak melilit. Jadi saya sengaja setik mesin pada bagian ujung karet biar hasilnya nanti itu tidak akan melilit, karena terkadang saya pernah pakai baju tuh karetnya di bagian dalam itu melilit. Jadi cara ini bagus buat kalian yang jengkel dengan karet yang melilit pada bagian dalam. Selanjutnya saya akan masuk ke proses melipat ujung bawah baju. Nah, aku pakai sepatu itu ya, corong. Nah, caranya itu seperti ini. Untuk bagian awal itu aku lipat seperti biasanya dulu ya. Habis itu aku setik mesin dan usahakan kampuhnya itu masuk ke dalam corong sepatunya ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk awalnya itu tinggal lipat seperti biasa aja. Nih, kalau misalnya udah selesai, kita tinggal angkat sepatunya kembali lalu buat stikan. Selanjutnya proses ke-8 penyelesaian bagian leher, yakni aku pakai cara rompok ya. Usahakan mengambil bahan rompoknya itu kain serong seperti ini. Jadi kita tinggal gunting. Lalu kalian nonton aja deh. Aku dari tadi ngomel-ngomel mulu ya. Kalian nonton aja ya. Untuk rompoknya ini aku beri kelebaran 3,5 cm. Boleh lebih ya ataupun kurang. Oke, sewing lovers, selamat menonton ya. Di bagian akhir itu ada proses cara pasang lengan. Jadi kalian nonton dan perhatikan, jangan sampai terlewatkan materi yang sangat penting buat kalian yang pemula. Oke, sewing lovers, tetap semangat belajarnya ya.
Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it.